Selamat pagi kelas 11. Kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Agnes Srimoni Ginting. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai determinan ordo 2 x 2. Nah, sekarang kita membahas determinan ordo 3 dikali 3. Perhatikan, jika suatu matriks A yang beranggotakan A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan seterusnya sampai ke A33, maka determinannya dapat kita notasikan sebagai berikut. Nih, seperti tanda mutlak ya, tapi ini dibaca determinan atau kita tulis sebagai det A. Di mana simbolnya tadi ini. Nah, cara mencari determinan untuk ordo 3 kali 3 itu ada dua cara. Yang pertama aturan Sarus, yang kedua dengan metode kofaktor minor. Nah, langsung kita bahas poin yang pertama, yaitu aturan Sarus. Untuk mencari determinan A-nya di sini, kita harus menambahkan dua kolom ini ke bagian samping kanannya ya. Kita tulis A11, A21, A31. Kita lanjut untuk kolom yang kedua. A12, A22, dan A33. Caranya sama, mirip dengan ordo 2 x 2. Kita tentukan dulu bagian dari diagonal utama dan diagonal samping. Nah, ini bagian dari diagonal utamanya. Sedangkan diagonal sampingnya yang ini. Cara mencari determinannya, kita kalikan setiap elemen pada diagonal utama, lalu kita jumlahkan. Jadi A11 dikali A22 dikali A33, kemudian ditambah. Nah, ini A12, A23, dan A31. Dan terakhir bagian diagonal utamanya A13, A21, dan A33. Nah, lalu setiap elemen pada diagonal sampingnya juga kita kalikan. Lalu nanti kita kurangkan ya. Ini nanti hasilnya dikurangkan. Dikurang A13, A22, A31 dikurang, sekarang yang ini A11, A23, dan A32 dikurang yang terakhir ini A12, A21, dan A33. Nah, ini cara untuk mencari determinannya. Sebagai contoh, diketahui suatu matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 2, 1, 4, dan 3, 1, 4. Kita akan mencari determinannya dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, langkah pertama,
kita tuliskan dulu anggotanya. Nah, lalu dua kolom yang pertama kita tulis ulang. Selanjutnya, untuk yang elemen pada diagonal utama kita kalikan lalu kita jumlahkan. Jadi 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 dikali 1. Lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian setiap diagonal sampingnya. Ya, 3 dikali 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 4 dikali 1. Terakhir 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 1 dikali 1 dikali 2 hasilnya adalah 2 ditambah 2 dikali 4 8 dikali 3 24 ditambah 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Lalu kita kurangkan 3 dikali 1 dikali 3 9 dikurang 1 dikali 4 dikali 1 hasilnya 4. Dan terakhir 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 24 sama dengan 26 ditambah 6 32. Negatif 9 dikurang 4 negatif 13 dikurang 8 sama dengan negatif 21. Maka determinannya 32 dikurang 21 sama dengan 11. Nah, gampang ya untuk mencari determinan dengan menggunakan aturan Saros. Kita lanjut dengan metode yang kedua, yaitu metode minor cofaktor. Pada metode minor cofaktor, terlebih dahulu kita harus mencari cofaktornya. Nah, di sini determinan yang akan kita bahas yaitu kita ambil dari bagian baris pertama ya. Rumus dari cofaktor itu atau bisa dilambangkan dengan KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Ya, rumusnya. Nah, I di sini adalah baris, J-nya adalah kolom. Sedangkan MIJ, M-nya itu adalah minor. Nah, gimana cara mencarinya? Misalkan ada suatu matriks A yang beranggotakan A11, A12 dan seterusnya sampai ke A33. Maka cara mencari cofaktornya tadi yang saya bilang kita cari bagian baris pertamanya. K11, K12 dan K13. Ini adalah cofaktor untuk bagian baris pertama. Nah, kita cari masing-masing cofaktor dengan menggunakan rumus ini. Tapi terlebih dahulu kita cari minornya. Cara mencari minor gimana? Gampang. Perhatikan. Tadi suatu matriks A anggotanya A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33. Nah, kita mau mencari minornya dari baris yang pertama ya. Maka M11 ini yang mau kita cari, bagian baris pertamanya. Berarti M11 sama dengan, cara mencari minornya, lihat, berarti artinya apa? Baris ke-1, kolom ke-1. Kita lihat di sini matriksnya. Baris ke-1 kan ini, kolom ke-1 ini. Nah, ini kita hilangkan atau boleh kita tutup seperti ini ya. Maka yang manfaat siapa? A22, A23, A32, dan A33. A22, A23, A32, A33. Ini. Kalau M12, berarti baris pertama, kolom kedua kita hilangkan. Lihat ini, baris pertama, ini kolom kedua kita tutup. Maka tinggal A21, A23, A31, dan A33. Kita tuliskan A21, A23, A31, dan A33. Nah, yang terakhir untuk minor pada baris 1 yaitu M13. Artinya baris pertama, kolom ketiga kita hilangkan. Baris pertama, kolom ketiga, maka tinggal A21, A22, A31, dan A32. Kita tuliskan A21, A22, A31, dan A32. Nah, setelah kita dapat minor-minornya, maka kita dapatlah kofaktornya. K11 sama dengan, berarti negatif 1 pangkat I ditambah J. Berarti I-nya 1, J-nya 1. Dikali M11. M11-nya tadi A22, A23, A32, dan A33. Ini bisa kamu lanjutkan sampai K13. Kan? Maka determinan A-nya kita ambil baris pertama. A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13. Nah, ini adalah rumus untuk determinan dengan menggunakan minor kofaktor. Tapi di sini kita bahas untuk baris yang pertama. Nah, ya, nak ya. Nah, minornya ini kan bentuk determinan. Ini kan udah termasuk ke ordo 2 kali 2. Nah, kamu kalikan aja A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Paham ya mengenai rumusnya? Langsung kita lanjut ke bagian contoh soalnya. Nah, contoh soalnya Ibu ambil sama seperti aturan Starus tadi. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Kita disuruh mencari determinannya. Nah, kita ambil bagian baris pertama, sehingga rumus dari determinan A-nya yaitu A
A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13. Nah, A11 berarti elemen baris pertama kolom pertama. Kita lihat, ini baris pertama, ini kolom pertama. Maka A11-nya adalah 1. Bisa ya? Untuk A12 juga demikian. Berarti baris pertama kolom kedua. Ini dia. Kalau A13 baris pertama kolom ketiga, maka elemennya ini. Nah, sekarang kita mau cari K11, K12 dan K13. Kofaktor 11. Rumusnya tadi apa? Kij sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali M I J. Minor ya. Nah, minornya gampang juga. Determinan A sama dengan A11-nya adalah 1. Sekarang K11. 1 ditambah 1, 2. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya kan positif. Positif 1. Positif 1 dikali M11. Berarti baris pertama kolom pertama kita hilangkan. Maka elemen yang tinggal adalah 1, 4 dan 1, 2. 1, 4 dan 1, 2. Ditambah A12-nya adalah 2 dikali nih 1, 2, berarti 1 ditambah 2 kan 3. Negatif 1 dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah negatif. M12 berarti baris pertama kolom kedua kita hilangkan, maka anggotanya tinggal 2, 4, 3, 2. Ini 2, 4, 3, 2. Kita lanjut untuk A13. Berarti elemennya adalah 3 dikali K13. Berarti ini 1 ditambah 3, 4. Negatif 1 pangkat 4 kan positif 1. Positif 1 dikali M13. Lihat M13. Baris pertama kolom ketiga kita hilangkan. Maka elemen yang tinggal adalah 2, 1, 3, 1. Ini 2, 1, 3, 1. Bagian dari determinan. 1 dikali 2, 2 dikurang 1 dikali 4 hasilnya adalah negatif 2. Kalau yang ini 2 dikali 2, 4 dikurang 3 dikali 4, 12. Nanti 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali dengan negatif, berarti positif 8. Ditambah 3 dikali ini. 2 dikali 1, 2 dikurang 3 dikali 1, 3. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Kita kalikan semuanya. 1 kali negatif 2, negatif 2. 2 dikali 8, 16. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Langsung kita jumlahkan.
Negatif 2 ditambah 16 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 11. Nah, samakan nilainya dengan aturan seharus tadi. Jadi kalau mencari determinan untuk ordo 3 kali 3, kalian bisa menggunakan salah satu cara. Mana menurut kamu yang paling gampang? Bisa pakai aturan Sarus atau metode minor kofaktor. Paham ya nak? Nah, sebagai tugas kamu, tentukan determinan dari matriks B yang beranggotakan 4, 2, 8, 1, 2, 5, 2, 1, 4. Nah, kamu kerjakan dengan menggunakan kedua cara, yaitu aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Sekian pertemuan kita kali ini. Ibu harap yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.